Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Doni Leandra, audio rakitan Palembang. Video kali ini bukan lanjutan dari video kemarin ya, tapi video kemarin akan tetap saya lanjutkan pembahasannya. Tapi entah mengapa saya lebih tertarik untuk membahas ini, barang yang saya pegang. Saya akan membahas satu persatu agar kalian semua paham dan bisa mempraktekkannya. Kali ini saya akan membahas ini rangkaian power supply yang saya pegang ya. Rangkaian power supply ini terdiri dari elko dan dioda. Kelengkapannya PCB. Di bahasan kali ini dengan satu barang ini saya akan menjelaskan 3 penjelasan. Jadi dengan satu barang ini kalian akan mendapatkan 3 pengetahuan tentang kegunaan, rumus penghitungan, dan fungsi dari barang yang saya pegang ini. Power supply ini termasuk jantung ya kalau pada power amplifier. Sangat dibutuhkan. Ini bisa menjadi ketentuan utama pada sebuah power amplifier, tetapi tidak dari sini semua. Tetapi ini berkaitan karena setiap rangkaian elektronik itu saling berhubungan. Jadi walaupun komponen lain Anda pakai dengan kualitas yang original, tetapi kalau elko dan dioda ini memakai yang abal-abal, ini akan jadi bumerang, akan jadi perusak komponen lain. Dan begitu juga sebaliknya, kalau komponen ini kalian beli yang original, tetapi di komponen lain Anda tidak menggunakan yang original, maka hasilnya akan tetap sama, akan tidak dapat mendapatkan hasil yang maksimal pada sebuah power amplifier. Oke, lanjut di pokok pembahasan. Power supply ini terdiri dari elko dan dioda. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan fungsinya dulu. Ini dioda. Dioda yang saya pegang ini fungsinya sebagai penyearah. Sedangkan ini penyalurnya. Penyalur ya. Jadi dioda ini misal dari trafo, kan arus dari trafo itu AC. Dioda akan merubahnya menjadi DC. Setelah dirubah jadi DC, ini akan menampung arusnya. Ini akan menstabilkan arus DC-nya. Nah, di sini ada AC kan? AC, kalian bisa lihat. Setelah kita balik, nah ini hasil yang kita dapat. Hasil yang kita dapat akan menjadi DC. DC sudah mendapatkan plus, min, dan CT tentunya jika memakai trafo CT ya. Sedangkan di sini tadi kita hanya mendapatkan arus AC. Setelah melewati dioda dan rangkaian elko ini, dia akan menjadi DC. Itu fungsi dari ini. Sekarang dilanjut pembahasan kedua. Saya tidak akan berlama-lama dengan video saya karena saya saja sering malas menonton video yang terlalu lama kan. Jadi saya setiap membuat video selalu bergantung pada durasi. Jadi walaupun singkat tetapi padat, insya Allah bisa dipahami oleh kalian semua. Sekarang pembahasan kedua tentang rumus penghitungan. Rumus penghitungan bergantung pada sebuah trafo. Misalnya di sini ya, kita pindah ke sini. Misalnya di rangkaian trafo ini kita memakai trafo 15 ampere seperti ini.
Dengan supply kita ambil 45 volt. 45 volt kita masukkan ke arus dioda. Maka rumus penghitungannya kita memerlukan tinggal dikalikan 1 dikali 0,40. Jadi arus DC yang keluar dari sini akan kita dapatkan lebih di arus DC. Kalau di arus AC sekitar 45 volt, di arus DC nanti akan keluar dapatnya sekitar 60 volt. Saya tidak menjelaskan rincinya ya. Kalau saya perjelaskan secara rinci, ini terlalu banyak dan terlalu lama durasinya ya. Tetapi kalau kalian ingin mendapatkan perincian tentang rumusnya, tentang penghitungannya lebih detail lagi, kalian tetap ikuti channel saya, di subscribe, supaya kalian bisa mendapatkan bahasan tentang video-video lainnya sampai mendetilnya. Sekarang saya bahas yang dasar-dasarnya saja supaya kalian bisa mempraktekkan. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, kegunaan komponen ini adalah untuk mensuplai sebuah mesin. Rangkaian mesin power ya. Rangkaian mesin power. Jadi bila kalian ingin menggunakan sebuah mesin amplifier atau power amplifier, kalian memerlukan arus DC. Arus DC biasanya untuk rangkaian sebuah amplifier membutuhkan CT ya. CT. Jadi di sini rangkaian terapu bisa terapunya juga harus terapu CT. Jadi kalau masih di DC dia kan netral. Ini misalnya 45, ini 45, ini CT. Tetapi ini masih AC. Jadi tinggal kalian sambung saja. Di sini untuk arus 45-45-nya. Di sini juga ambil CT-nya. Tetap keluar ini CT. Tetap keluar di sini arusnya, tapi ini sudah berubah. Kalau sudah di sini arusnya sudah DC, arusnya. Jadi elko ini bergantung kepada trapo juga bergantung kepada elko. Yang saya jelaskan di sesi kedua tadi tentang penambahan supply setelah disuplai ini, tentang penambahan pendapatan arus DC-nya itu sangat diperlukan. Misalnya di sini kalian memakai 45 volt, nanti keluarnya sekitar 60 volt. Jadi elko yang harus kalian pakai harus di atas 60 volt. Misalnya 80 volt masih bisa, 100 volt masih bisa. Bisa juga elko yang bisa melebihi kapasitas dari supply. Tapi itu tidak disarankan, saya tidak merekomendasikan. Saya menyarankan keluar arus DC di sini, elko-nya harus free. Misalnya keluar 60, elko harus pakai 60. Elko harus pakai minimal 60 atau lebih bagus 80, 100 volt gitu. Kalau kalian memakai 45 volt sedangkan keluarnya akan jadi 60, jika memakai elko 50 volt maka ini berisiko meledak, ini berisiko meletus ya. Siap-siap aja. Ini dapat menghasilkan suara yang baik jika kalian menggunakan yang asli atau yang original ya. Tetapi tidak bergantung di sini. Sebab setelah saya jelaskan tadi, rangkaian elektronik dia saling berhubungan. Misalnya TR final kalian harus juga pakai yang bagus, drivernya komponen harus pakai yang bagus, diodanya juga harus pakai yang bagus, elko-nya juga yang bagus. Ini juga penghitungannya harus benar-benar pas ya, supaya kita mendapatkan kekuatan power yang murni.
Ini setelah saya ukur, elko yang saya pakai ini full original ini. Saya merekomendasikan mereknya Nichicon. Ini saya pakai 100 volt 10.000 mikro. Setelah saya ukur, saya hitung-hitung di sebuah power yang mau saya rakit ini 8 biji sudah cukup untuk mensuplai 2 buah mesin power amplifier ini. Tetapi saya pernah juga merakit dengan 12 elko, tetapi dengan penghitungan dengan pengukuran elko-nya kurang gitu. Jadi setelah digabung elko-nya, setelah dirangkai, setelah diukur supply-nya kurang, maka saya menambahkan elko lagi gitu. Oke, sudah cukup paham tentang pembahasannya ya. Jadi pokok utamanya elko ini untuk mensuplai ya. Dioda fungsinya penyearah dari AC ke DC. Sedangkan elko penstabilnya. Sebuah power amplifier sangat bergantung di sini. Ini juga bisa mempengaruhi suara. Suara bisa berpengaruh dari sini. Jika Anda memakai elko yang abal-abal,